Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, akhir-akhir ini kita digegerkan dengan isu yang pertama, isu EUDR ya. Kemudian ternyata imbasnya harga TBS kita itu sedikit mengalami tren penurunan, entah itu memang imbas dari kebijakan EUDR tadi atau bukan, atau hanya permainan dari pengusaha-pengusaha kita secara lokal, kita tidak tahu. Tapi kita sebagai petani kecil tentunya sangat terimbas, sangat merasakan betapa sesaknya saat ini dengan harga TBS yang begitu rendah ya. Mungkin kisaran Rp1.000 untuk saat ini ya, 1.000 sampai Rp1.200 untuk saat ini, dan tentunya itu membuat kita sedikit sesak napas. Nah teman-teman, bagaimana nasib petani sawit ke depannya? Tentunya kita sebagai petani kecil berharap ya harga TBS akan cepat pulih dan kita segera keluar dari situasi ini. Kalau kita melihat, menganalisis dari keuangan negara ya, kira-kira seperti itu ya, masa depan dari sawit ini sungguh sangat potensial ya, sangat besar, sangat cerah lah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Sudah banyak sekali produk-produk turunan dari olahan kelapa sawit ini sudah muncul, sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dikemukakan atau sudah dipublikkan kepada masyarakat, dan bahkan di mata dunia produk dari sawit ini bisa menjadi energi pembaruan. Dan tentunya masyarakat dunia sekarang ini sudah mulai mengkonsumsi atau menggunakan olahan dari kelapa sawit beserta turunannya untuk mereka import ke negara-negara mereka. Namun ada beberapa negara yang sangat selektif ya, seperti Uni Eropa, yang membuat undang-undang yang memperketat dari ekspor dari hasil kelapa sawit. Tentunya bukan hanya menyasar kelapa sawit ya, ada kopi juga, ada karet, yang di sana disebutkan bahwa itu adalah hasil dari penggundulan hutan. Dan ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, semoga pihak-pihak yang berwenang yang bisa mengatasinya, dan kita sebagai petani kecil hanya bisa menonton dari sini dan berdoa dan berharap. Namun teman-teman, tentunya kita bisa melihat bahwa potensi sawit ini cukup cerah. Jadi kita jangan khawatir, terus saja kita berusaha, terus saja kita semangat dan lakukan perawatan yang terbaik untuk kebun kelapa sawit kita. Dan tentunya hal tersebut bisa membuat kita sedikit lebih tenang ya, karena ya kita tahu komoditas dari pertanian ini harganya pasti tetap fluktuatif ya, kadang turun kadang naik sesuai dengan perkembangan global atau perkembangan keuangan global lah, kira-kira seperti itu. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari harga TBS teman-teman. Tentu bukan hanya dari regulasi atau undang-undang atau ya kebijakan-kebijakan yang dibuat dari mereka, pihak-pihak mereka atau negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita. Hal politik lainnya seperti perang, seperti musim, itu juga bisa mempengaruhi dari harga CPO teman-teman. Tentunya bagaimana cara mensiasatinya adalah ya, bagaimana ya, kita sebagai masyarakat kecil, kita hanya berharap orang-orang yang berpengalaman atau yang berwenang itu bisa membuat kebijakan-kebijakan di dalam negeri, sehingga produk-produk yang kita hasilkan itu banyak dikonsumsi di dalam negeri dan meningkatkan dari konsumer di dalam negeri, sehingga kita tidak berpengaruh terhadap import ekspor dari negara-negara lain. Nah kira-kira seperti itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ya kita berharap pihak-pihak yang memiliki kewenangan, memiliki kemampuan untuk melakukan riset itu segera mengeluarkan produk yang memang benar-benar potensial untuk meningkatkan hasil produksi dari kelapa sawit, atau meningkatkan dari hasil konsumer dari produk kelapa sawit. Misalkan ya pembuatan energi alternatif dari kelapa sawit, atau pembuatan biogas atau biodiesel. Nah kita harapkan produk tersebut cepat untuk direalisasikan dan bisa digunakan di masyarakat umum. Dan tentunya memang
research itu perlu dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar ya teman-teman. Ya kita namanya petani kecil ya hanya berharap. Namun teman-teman kita ya bisa melihat lah bahwa bertani sawit ini akan menjadi lebih cerah ya dibanding dengan bertani yang lain, karena hasil turunan dari produksi kelapa sawit ini akan banyak sekali macamnya, dan tentunya seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan global, tentunya ini kelapa sawit ini akan menjadi yang terdepan untuk menggantikan produk-produk dari perkebunan-perkebunan yang lain, dan kita harapkan teman-teman hal itu bisa cepat direalisasikan dan bukan hanya hayalan saya saja, bukan keinginan kita saja. Semoga itu bisa terwujud hingga itu bermanfaat untuk kita, untuk anak cucu kita. Dan teman-teman jangan putus asa ya, tetap semangat menjadi petani sawit. Jangan kalian membongkar kebun kalian karena hanya harga TBS ini yang mulai agak turun ya, terus kalian ingin mengganti ke perkebunan yang lain. Percayalah teman-teman, hasil komoditas pertanian lain pun akan mengalami hal yang sama, yaitu fluktuatif. Tentu saya rasa sawit ini akan lebih stabil dibanding dengan produksi atau komoditi-komoditi yang lain. Jadi jangan khawatir lah teman-teman, tetap semangat menjadi petani sawit. Saya rasa kedepannya akan lebih cerah lah, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, tetap berdoa, tetap semangat, dan terus berjuang, perbaiki kebun kalian, gunakan teknik yang tepat dalam membangun perkebunan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.